Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devini Mediana di channel YouTube Devini Mediana. Di video kali ini saya akan memberikan informasi simpel untuk dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama, kita itu harus masuk ke dalam Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk seperti ini, lalu kita langsung memilih blank workbook untuk mendapatkan kertas yang kosong kayak gini. Nah, yang pertama basically-nya adalah gimana cara kita untuk bikin table. Jadi kita langsung aja select kayak gini. Nah, habis itu di bagian home, di bagian yang ini kan ada kotak ini. Kita langsung aja klik tanda panah yang ke bawah, terus kita langsung pilih all borders. Nah, dia langsung bikin kotak gini kan. Terus gimana caranya kita mau warnain si kotak tabelnya ini? Sebenarnya ada dua cara. Ada cara manualnya sama cara yang bikin langsung dia jadi kayak berwarna semua gitu loh. Yang pertama kalau cara manualnya itu kita select aja atau kita pilih table-table yang mau kita warnain. Terus di bagian sini nih samping A yang ada garis putih ke bawahnya, yang ada ember cat tumpah ini kita klik aja bagian panah ke bawahnya. Nah di sini kita bisa pilih warnanya tuh, bisa kita lihat kan dia kayak keganti-ganti gitu. Kita pilih warna biru contohnya. Nah di sini langsung keluar warna biru kayak gitu. Nah, gimana cara gampangnya kalau mau sekalian semua langsung kewarnain? Caranya adalah pertama kita select semua table. Habis itu di bagian style, tetap ada di home. Style itu ada format as table. Ini kita klik aja panah yang ke bawah ini. Nah, di sini langsung kita disuguhkan oleh banyaknya warna-warna atau kayak semacam style-style yang kita pengen gitu dari warna si tabelnya. Contohnya kita mau warna ini. Nah, ntar dia kayak keluar kayak gini pemberitahuan gitu. Terus kita langsung aja kita klik OK. Nah, dia secara otomatis langsung kayak gini. Kita bisa ganti warna jadi ini contohnya kayak gini. Kayak gitu. Terus kita bikin table baru lagi. Nah, gini. Nah di sini contohnya kita tulis aja ada nomor, di sampingnya ada nama, terus kita kosongin 2 contohnya. Nah ini kita kasih nomornya 1, 2, 3. Nah, udah kayak gini, terus habis itu kita kasih nama siapa gitu. Dan seterusnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kan kayak masih berantakan gitu kan si tabelnya. Apalagi ada kayak tabel tambahan di sini. Atau kita hapus bagian bawahnya. Nah, kayak gini contohnya lah. Nah, gimana cara kita buat nyesuaiin dan ngerapihin? Caranya adalah, contohnya kita mau bikin si nomornya ini jadi kayak gak usah lebar-lebar lah nomor mah. Jadi kita klik atas ini yang G, habis itu kita tarik, sik. Nah, jadinya dia mengecil. Terus gimana caranya supaya bawahnya itu jadi agak lebar gitu. Ini kan di baris ketiga ya. Habis itu kita ke kolom ketiga maksudnya. Nah, kita tarik ke bawah kayak gitu. Terus ini kan masih di bawah.
Kita pengennya tuh kayak tengah atasan dikit lah gitu. Si namanya ini juga. Terus kita klik aja nih, ini kan ada 2. Ini buat ke atasin, ini buat ke tengahin kayak gitu. Terus ini kita ketengahin aja. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada kelebihan table kan. Ini kita select, habis itu kita ke delete. Nah, secara otomatis dia tabelnya ke delete. Nah, ke delete. Jadi rapih kayak gini. Terus ini mau namanya kita mau boldin. Nah, kayak gitu. Terus itu cara simpelnya untuk kayak bikin table, terus masukin table kayak gimana. Nah, yang kedua sekarang kita mau kayak penjumlahan basic gitu. Caranya adalah contohnya di sini ada nomor 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, di situ gimana caranya si nomor 1 ini ditambah nomor 2. Jadi rumusnya adalah sama dengan gini aja deh. Kita bikin kayak angka di sini 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, yang pertama ini basicnya untuk yang penjumlahan. Gimana caranya supaya kita bisa menemukan 35 ditambah 36. Jadi cara khusus di Excel itu adalah kita harus klik si kotak yang kosong ini. Habis itu kita pencet sama dengan. Udah sama dengan, kita klik angka 35. Habis itu ditambah angka 36. Habis itu pencet enter. Ini hasilnya keluar. Sama juga kalau misalkan mau 37 ditambah 38. Jadi kita rumusnya itu sama dengan 37 ditambah 38, kita pencet enter. Nah, ini kan udah ada hasilnya. Terus gimana caranya kita mau ngurangin dari angka contohnya 71 sama 75 ini? Mudah. Yang penting itu kalau misalkan kita mau cari kayak penjumlahan atau pengurangan di Microsoft Excel itu rumusnya yang paling penting depannya itu harus ada sama dengannya. Terus 71 dikurang 75. Terus enter. Kayak gitu. Kenapa minus 4? Karena 71 yang ngekurangi 75, bukan 75 yang kurangin 71. Tapi kalau misalkan 75 dikurang 71 baru hasilnya 4, positif 4. Nih, kayak gini. Nah, terus gimana caranya kita ngekali? Kita harus masukin pembagian, sama dengan 35, kalinya itu tanda bintang ya. Nah ini sama 36, enter, itu hasilnya. Kalau mau ngebagi gimana? Kita harus masukin sama dengan angka yang kita mau, terus garis miring sama angka yang kita mau juga, terus tinggal di enter, kayak gitu contohnya. Lalu kalau misalkan di dalam sini nih ada kita contohnya mau bikin 35.000. Tapi kan kadang kita males kan tambahin RP 35.000 atau kayak gimana. Jadi cara mudahnya adalah, bentar saya tulis dulu contohnya. Nih. Jadi ini kita panjangin dulu aja. Nah kayak gini. Habis itu kita select si nomornya. Nah di bagian number tetap di home. Itu ada kayak panah ke bawah ini. Nah ini ada currency sama accounting. Coba kita yang currency dulu. Nah kayak gini. Terus ada juga accounting. Nah kayak gini. Apa bedanya currency sama accounting? Jadi kalau accounting itu RP-nya dia jauh. Tapi kalau currency dia itu RP-nya dekat. Kayak gini. Nah, tapi kan di sini ada kayak 0, 0, di belakangnya gitu kan. Gimana cara kita buat
hapusin aja, jadi orang-orang tuh ngeliatnya 35.000 aja, nggak usah ada koma-komanya. Itu ada di dalam number, tetap di home. Kita klik yang ini. Nah, dia untuk mengurangi nol yang di belakang dari bilangan harganya gitu. Tapi kalau misal kita mau nambahin ke sebelahnya, nih kayak gini, kayak gitu. Itu cara mudahnya. Dan saya di sini sudah membuat contoh soal. Oh, ada terakhir. Gini, kalau mau kita ngejumlahin atau total dari semua bilangan ini, ada cara manual sama cara gampangnya. Cara gampangnya yaitu dia tinggal aja 35 ditambah 36, 37, terus ditambah lagi ke bawahnya kayak gitu. Tapi cara gampangnya adalah kita harus klik sama dengan. Habis itu ada rumus yang namanya sum. Nah, kalau pakai rumus yang ada tulisan-tulisan kayak gininya itu dia wajib pakai tutup buka sama tutup kurung. Di sini kan udah ada nih. Nah, habis itu kita seret aja dari 35 ke 40. Habis itu kita tutup kurung, habis itu kita pencet enter. Ini total semuanya. Dan saya di sini udah bikin contoh soal. Nih. Ini ada nomor, ada nama barang, ada harganya. Terus kita tinggal isi aja pertanyaan, dan saya udah bikin juga pertanyaan dan jawabannya di sini. Nomor 1, berapa harga tas dengan botol minum? Tas harganya 55.000 sama botol minum harganya 20.500. Caranya tadi kita harus diawali dengan sama dengan. Habis itu kita karena ditanyanya harga tas dan harga botol minum, ini berarti harga tas ditambah dengan harga botol minum. Berarti 55.000 ditambah botol minum yaitu 20.500, terus kita pencet enter. Jadi hasilnya 75.500. Terus berapa harga tempat pensil jika membelinya 5 buah? Harga tempat pensil, harganya 15.000. Terus dia tuh mintanya untuk membeli 5 buah, berarti dikali 5. Ini berarti sama dengan harga tempat pensil kalinya itu bintang ya guys, dikali 5. Bisa nggak kayak gini? Tuh, harganya 75.500. Terus ditanya lagi nih, berapa harga total seluruh barang? Nih, harga total seluruh barang itu kan tadi saya udah jelasin ada 2 caranya, yaitu cara manual sama cara gampangnya. Sekarang kita pakai cara langsung yang gampangnya aja. Berarti sama dengan, terus kita harus masukin rumusnya itu sum, terus buka tutup. Kita langsung aja seret dari si harga tas sampai harga botol minum ini, kita tutup kurung, habis itu enter. Berarti harga keseluruhannya 166.150. Nah, yang keempat, berapa harga pensil 1 pak dengan buku 1 pak ini harusnya? 1 pak. Berarti dia ditambah ya. Berarti seharusnya sama dengan pensil 1 pak sama dengan 13.500 ditambah dengan buku 1 pak sama dengan 35.500. Terus kita pencet enter. Segini harganya. Nah, ini nomor 5. Pertanyaan terakhir, berapa harga tas jika dikurangi harga buku 1 pak? Berarti dia harga tas 55.000 jika dikurangi harga buku 1 pak, berarti 55.000 ini dikurangi dengan buku 1 pak yaitu harganya 35.500. Kita harus pencet klik sama dengan harga tas 55.000 dikurangi harga buku 1 pak 35.500. Enter. Kayak gitu. Mungkin segitu saja penjelasan tentang Microsoft Excel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.